Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eri-chan Sigalingking dari Prodi Manajemen. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi aspek hukum yang berlaku dalam usaha bisnis. Langsung saja ke materi yang pertama. Definisi hukum bisnis. Hukum bisnis juga dikenal sebagai hukum dagang atau hukum perusahaan. Adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek hubungan hukum yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan. Ini adalah bidang penting dalam sistem hukum modern karena mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan korupsi, bisnis, dan kegiatan bisnis lainnya. Hukum bisnis bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Hal ini mendukung dunia usaha dengan memberikan panduan yang jelas mengenai tindakan mereka, melindungi dan hak dan kewajiban, serta memberikan cara yang adil untuk menyelesaikan perselisihan. Oke, baik, kita lanjut. Definisi hukum bisnis. Selain itu, hukum bisnis juga berperan dalam mengatur masalah etika dalam bisnis. Hal ini mencakup tanggung jawab sosial perusahaan, praktik bisnis berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap kewajiban hukum yang terkait hak asasi manusia, lingkungan, dan konsumen. Hukum bisnis terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis global dan kompleks. Kebijakan dan peraturan baru terus bermunculan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di era globalisasi, teknologi informasi, perkembangan ekonomi yang pesat. Oleh karena itu, pemahaman hukum bisnis secara menyeluruh sangat penting bagi para pengusaha, profesional hukum, akademis, dan semua pihak yang berkaitan dalam dunia bisnis. Lanjut. Nah, di sini ada aspek utama dalam hukum bisnis. Ada 6 poin. Yang pertama itu hukum perusahaan. Yang kedua ada hukum kontrak. 3. Hukum properti intelektual. Keempat, hukum perdagangan internasional. Kelima, hukum keuangan dan perbankan. Keenam, hukum persaingan. Kita lanjut. Nah, di sini tadi ada yang pertama hukum perusahaan. Ini berfokus pada pembentukan operasi dan peraturan perusahaan. Ini mencakup pembuatan perusahaan, kepemilikan saham, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab hukum dalam pemegangan saham dan direktur. Yang kedua, hukum kontrak. Mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak. Ini mencakup pembelian, penjualan, sewa, dan perjanjian lainnya yang merupakan bagian integral dari aktivitas bisnis. Kita lanjut. Nomor 3, hukum properti intelektual. Ini meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan hak desain. Hukum properti intelektual melindungi karya kreatif dan inovasi perusahaan dari pengguna ilegal oleh pihak lain. Maaf sedikit mengganggu. Kita lanjut. Keempat, ada hukum perdagangan internasional. Nah, di sini melibatkan aspek hukum bisnis yang berkaitan dengan perdagangan lintas batas. Ini mencakup perjanjian perdagangan internasional, sengketa perdagangan, dan aturan organisasi perdagangan internasional seperti WTO atau World Trade Organization. Kita lanjut. Yang kelima, hukum keuangan dan perbankan. Nah, di sini mengatur aktivitas perbankan, investasi, dan permodalan perusahaan. Ini termasuk peraturan yang mengawasi sektor keuangan dan perlindungan investor. Kita lanjut. Nah, keenam ada hukum persaingan. Ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan memastikan persaingan yang sehat di pasar. Ini melibatkan peraturan terkait kartel, persaingan tidak sehat, dan penyalahgunaan posisi dominan.
Kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis entitas dalam bisnis. Yang A, perusahaan atau corporation. 1. Perseroan terbatas atau PT. Maaf sedikit mengganggu. Nah, ini adalah jenis entitas yang terpisah dari pemiliknya, memiliki hak hukum dan saham yang dapat diperdagangkan. Pemilik saham memiliki keterbatasan dalam tanggung jawab pribadi terhadap utang perusahaan. Yang kedua, perseroan terbuka atau TBK. Jenis PT yang saham-sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek. Nah, di yang ketiga ada perseroan terbatas tertutup atau PTT. Mirip dengan PT tetapi saham-sahamnya tidak diperdagangkan secara umum di pasar saham. Lanjut. Di sini ada jenis-jenis entitas dalam bisnis. Nah, ini langsung ke B, perusahaan individu atau sole proprietorship. C-nya ada perseroan komanditer. D, perseroan terbatas dengan saham terbatas. E, koperasi. F, perusahaan pemilik keuangan. G, usaha patungan. H, perusahaan non profit. I, perusahaan tunggal. J, franchise. Kita lanjut. Pengenalan kontrak bisnis. Nah, di sini ada kontrak bisnis adalah suatu dokumen yang mengatur kesempatan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan kegiatan bisnis. Kontrak ini mendefinisikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian. Kontrak bisnis digunakan untuk mengatur berbagai aspek bisnis seperti pembelian, penjualan, pelayanan, penyewaan, dan kerjasama lainnya. Berikut ini adalah komponen utama dalam kontrak bisnis. Yang pertama, pihak yang terlibat. Kedua, definisi istilah. Ketiga, deskripsi barang atau layanan. Keempat, harga dan pembayaran. Kelima, ketentuan pengiriman. Keenam, waktu pelaksanaan. 7, jaminan dan garansi. 8, hak dan tanggung jawab pihak. 9, klausul sengketa. 10, pengakhiran kontrak. 11, hukum yang berlaku dan penandatanganan. Oke, cukup sekian dari saya di malam hari ini. Jika ada kesalahan kata atau tutur kalimat, mohon dimaklumi. Terima kasih. Saya Richan Sialingging izin undur diri.